This is Formula One. George Russell tampil luar biasa pada sprint Formula 1 GP Belanda 2026 di sirkuit Zandvoort. Start dari posisi terdepan, pembalap Mercedes tersebut mampu mempertahankan keunggulannya sepanjang 24 lap dan mengamankan kemenangan tanpa pernah benar-benar mendapat tekanan serius dari para rivalnya. Kemenangan ini menjadi kemenangan sprint kedua Russell pada musim 2026, sekaligus menjadi tambahan penting dalam persaingan papan atas kejuaraan dunia. Di belakangnya, Charles Leclerc membawa Ferrari finish di posisi kedua, sementara Lando Norris mengamankan posisi ketiga untuk McLaren. Andrea Kimi Antonelli melengkapi empat besar. Hasil tersebut menarik perhatian karena empat pembalap terdepan mampu membangun jarak dari rombongan di belakang mereka. Namun Russell terlihat berada dalam kelas tersendiri. Sejak lampu start padam hingga bendera finish dikibarkan, tidak ada pembalap yang benar-benar mampu mengancam posisi pertama Mercedes tersebut. Russell mengawali sprint dari pole position setelah sebelumnya mengalahkan Norris dalam sprint qualifying. Catatan waktunya 1 menit 11,567 detik membuatnya unggul sangat tipis dari pembalap McLaren tersebut. Leclerc berada di posisi ketiga dengan selisih hanya 0,055 detik dari Russell, sementara Oscar Piastri menempati posisi keempat. Dengan persaingan yang begitu ketat saat kualifikasi, banyak yang memperkirakan sprint akan berlangsung sengit, namun kenyataannya berbeda. Begitu balapan dimulai, Russell mampu menjaga posisi terdepan dengan baik. Mercedes memiliki kecepatan yang cukup untuk membuat Norris tidak mendapatkan kesempatan melakukan serangan serius. Russell kemudian semakin nyaman mengendalikan balapan ketika jarak dengan pembalap di belakangnya mulai terbentuk. Dalam format sprint yang hanya berlangsung 24 lap, posisi awal memang menjadi faktor yang sangat penting. Kesempatan melakukan strategi juga lebih terbatas dibandingkan Grand Prix utama. Karena itu, keberhasilan Russell mempertahankan posisi sejak lap pertama menjadi kunci kemenangan. Racing News 365 mencatat, Russell memimpin balapan dari awal hingga akhir, atau lights to flag. Bagi Ferrari, posisi kedua Charles Leclerc menjadi salah satu hasil paling menarik dari sprint Zandvoort. Leclerc memang tidak mampu mengalahkan Russell untuk memperebutkan kemenangan, namun finish kedua menunjukkan bahwa SF26 memiliki kecepatan yang cukup kompetitif di trek yang terkenal menuntut kombinasi downforce, keseimbangan mobil dan kemampuan menjaga ban. Sebelumnya, Charles Leclerc juga tampil kuat dalam sprint qualifying. Pembalap asal Monaco itu menempati posisi ketiga dan hanya terpaut 0,055 detik dari Russell. Artinya Ferrari sebenarnya berada sangat dekat dengan Mercedes dalam hal performa satu lap. Performa Leclerc di sprint kemudian semakin memperkuat indikasi tersebut. Ferrari mungkin belum memiliki paket tercepat di Zandvoort, tetapi mereka berhasil memanfaatkan peluang ketika McLaren mengalami kesulitan dalam pengelolaan ban. Leclerc akhirnya mampu mengamankan posisi kedua setelah menjalani sprint dengan ritme yang konsisten. Hasil ini tentu menjadi modal berharga bagi Ferrari menjelang sesi kualifikasi untuk Grand Prix utama dan balapan pada hari Minggu. Jika Ferrari bisa tersenyum, McLaren justru harus memperhatikan satu persoalan penting. Lando Norris memang berhasil finish ketiga, tetapi pembalap McLaren itu kehilangan posisi kedua dari Leclerc, padahal Norris mengawali sprint dari baris terdepan setelah hanya kalah tipis dari Russell dalam sprint qualifying. Oscar Piastri juga tidak mampu mempertahankan posisi start keempat hingga finish. Pembalap Australia tersebut akhirnya berada di posisi kelima, tepat di belakang Antonelli. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kecepatan McLaren dalam satu lap belum tentu bisa diterjemahkan menjadi performa balapan yang sama kuatnya. Beberapa laporan dari sprint Zandvoort juga menyoroti persoalan degradasi ban McLaren. Kondisi tersebut menjadi sesuatu yang harus diperhatikan tim karena Grand Prix utama akan berlangsung jauh lebih panjang dibandingkan sprint. Jika masalah tersebut tidak segera diatasi, McLaren bisa berada dalam posisi sulit ketika harus menghadapi strategi dan manajemen ban pada balapan utama. Andrea Kimi Antonelli juga menjalani sprint dengan hasil yang cukup penting. Pembalap Mercedes tersebut finish keempat tepat di belakang Leclerc dan Norris. Hasil ini membuat Antonelli tetap membawa pulang poin kejuaraan dari sprint. Sebelumnya, posisi Antonelli menjadi perhatian setelah ia mengalami insiden pada sprint qualifying. Kerusakan yang dialami setelah keluar lintasan membuatnya hanya mampu menempati posisi kelima di grid sprint. Namun dalam balapan, Antonelli mampu naik satu posisi dan finish keempat. Bagi pembalap yang sedang memimpin perjuaraan dunia, konsistensi seperti ini sangat penting. Tidak setiap akhir pekan seorang kandidat juara harus menang. Mengumpulkan poin sebanyak mungkin ketika rival juga mengalami kesulitan dapat menjadi pembeda pada akhir musim. Russell sendiri kini semakin dekat dengan rivalnya dalam persaingan klasemen. Kemenangan sprint di Zandvoort menjadi tambahan momentum penting setelah jeda musim panas.
Sementara itu, Max Verstappen harus puas berada di posisi ke-6. Hasil tersebut tentu bukan sesuatu yang ideal bagi pembalap tuan rumah. Verstappen mulai sprint dari posisi ke-6 setelah hasil sprint qualifying tidak memberinya kesempatan untuk berada di barisan depan. Dengan Zandvoort menjadi salah satu trek yang paling identik dengan Verstappen, ekspektasi publik Belanda tentu sangat tinggi. Namun kali ini Mercedes, Ferrari, dan McLaren menunjukkan kecepatan yang lebih baik di depan. Verstappen setidaknya berhasil mengamankan beberapa poin dan menyelesaikan sprint tanpa masalah besar. Posisi ke-6 juga membuat Red Bull masih punya peluang untuk melakukan evaluasi sebelum balapan utama. Yang menarik, Verstappen tidak hanya menghadapi persaingan dari pembalap di depannya, persaingan perebutan gelar juga membuat setiap poin menjadi sangat penting. Lewis Hamilton menyelesaikan sprint di posisi ke-7. Pembalap Ferrari tersebut harus bekerja keras setelah hanya menempati posisi ke-7 pada sprint qualifying. Posisi tersebut membuat Hamilton berada di belakang Verstappen sejak awal sprint. Hamilton tetap berhasil membawa pulang 1 poin setelah finish ke-7. Namun dibandingkan dengan Charles Leclerc yang mampu finish kedua, hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan performa antara dua pembalap Ferrari di Zandvoort. Bagi Ferrari, situasi ini menjadi sesuatu yang perlu dianalisis. Leclerc telah menunjukkan bahwa SF26 mampu bertarung di depan, sehingga tantangan selanjutnya adalah menemukan konsistensi pada kedua mobil. Pierre Gasly menjadi pembalap terakhir yang mendapatkan poin dalam sprint. Pembalap Alpine tersebut finish ke-8 dan membawa pulang 1 poin. Sementara itu beberapa pembalap lain gagal menembus 8 besar dalam sprint yang relatif ketat tersebut. Sprint Zandvoort memang tidak menghasilkan drama besar seperti sprint sebelumnya, namun justru dari hasil ini terlihat gambaran penting mengenai kekuatan masing-masing tim menjelang Grand Prix utama. Mercedes terlihat sangat kuat dalam race pace. Ferrari menunjukkan kemampuan untuk mengelola balapan dan memberikan tekanan kepada McLaren. McLaren sendiri harus memperhatikan degradasi ban, sementara Red Bull masih perlu mencari performa tambahan untuk membawa Verstappen kembali ke barisan depan. Bagi Ferrari, finish kedua Charles Leclerc adalah hasil yang patut diperhitungkan. Tim asal Marerano itu tidak berhasil mengalahkan Mercedes, tetapi mereka menunjukkan bahwa SF26 mampu berada di antara Mercedes dan McLaren. Ini penting karena persaingan musim 2026 semakin ketat, dan Ferrari membutuhkan setiap peluang untuk memangkas jarak dengan rival-rivalnya. Leclerc juga kembali menunjukkan salah satu kekuatannya, kemampuan memaksimalkan peluang ketika mobil berada dalam jangkauan podium. Jika Ferrari mampu mempertahankan performa tersebut dalam kualifikasi Grand Prix utama, peluang untuk kembali bertarung memperebutkan kemenangan terbuka lebar. Namun mereka tetap harus memperhatikan Mercedes. Russell terlihat sangat nyaman sepanjang sprint dan mampu menjaga keunggulan tanpa tekanan berarti. Kemenangan Russell di sprint juga memberikan pesan kuat kepada para rivalnya. Mercedes mungkin tidak selalu menjadi tim yang paling dominan di setiap akhir pekan, tetapi Russell membuktikan bahwa ketika mobil berada dalam kondisi yang tepat, ia mampu mengubah peluang menjadi kemenangan. Kemenangan sprint ini merupakan kemenangan sprint kedua Russell musim ini. Sebelumnya, ia juga telah menunjukkan kecepatan kuat dalam format balapan pendek. Dengan persaingan gelar yang semakin ketat, performa seperti ini dapat membuat Russell menjadi ancaman serius. Apalagi sprint Zandvoort merupakan balapan pertama setelah jeda musim panas. Artinya Mercedes terlihat kembali dengan momentum positif pada paruh kedua musim. Setelah sprint selesai, perhatian langsung beralih ke kualifikasi Grand Prix utama. Kualifikasi berlangsung pada Sabtu malam waktu setempat, hanya beberapa jam setelah sprint. Grand Prix utama sendiri dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Bagi Ferrari, pertanyaan terbesarnya adalah apakah Charles Leclerc mampu mempertahankan performa kuat tersebut. Jika Ferrari bisa menempatkan Leclerc di barisan depan lagi, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi salah satu kandidat kemenangan. Tetapi jika Mercedes kembali menunjukkan race pace seperti sprint, Russell akan menjadi lawan yang sangat sulit dikalahkan. Sementara itu, McLaren harus menemukan solusi terhadap persoalan ban. Lando Norris masih mampu finish ketiga, tetapi kehilangan posisi dari Leclerc menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya nyaman dalam kondisi balapan. Dan bagi Verstappen, Grand Prix utama menjadi kesempatan untuk memberikan respons di depan pendukung tuan rumah. Zandvoort 2026 sendiri memiliki nilai sejarah tersendiri, karena menjadi edisi terakhir Grand Prix Belanda di kalender Formula 1 untuk saat ini. Karena itu, atmosfer akhir pekan ini jauh lebih emosional bagi para penggemar. Sprint sudah menghasilkan satu kejutan besar. George Russell terlalu kuat untuk dikejar. Namun cerita sebenarnya masih belum selesai. Dengan Ferrari yang mulai mengancam melalui Leclerc, McLaren yang masih memiliki kecepatan, Verstappen yang ingin memberikan kemenangan terakhir di kandang, dan Antonelli yang terus mengamankan poin dalam persaingan gelar, Grand Prix Belanda 2026 masih menyimpan banyak kemungkinan. Satu hal yang pasti, kemenangan Russell di sprint telah mengirimkan pesan kepada seluruh rivalnya. Mercedes datang ke paruh kedua musim dengan kekuatan yang tidak boleh diremehkan.